Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kami hadir di Pengadilan Tinggi Banten menyimak pembacaan putusan banding oleh terdakwa Charlie Chandra, anak Sumita Chandra, yang bukan saja kehilangan tanah keluarganya, tetapi juga harus mengalami represi di penjara. Bahkan di luar, Charlie Chandra dinarasikan sebagai mafia tanah. Dan saya ingin tegaskan melalui putusan hari ini bahwa keadilan tidak bisa didapatkan di pengadilan. Orang yang tidak bersalah, yang tanahnya dirampas, tapi tetap dianggap sebagai penjahat, dan karenanya melalui putusan pengadilan di Tangerang divonis bersalah. Dan kami berharap semula melalui Pengadilan Tinggi Banten ini ada koreksi dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Charlie Chandra tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, karena Charlie Chandra memang anak Sumita Chandra, karena Sumita Chandra memang pemilik SHM nomor 55, karena Sumita Chandra itu berada di Australia bukan karena kabur, tapi karena sakit dan melakukan pengobatan. Itu yang kami harapkan. Tapi hari ini ternyata putusan banding masih tetap menyatakan Charlie Chandra bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Ini statement kami yang pertama. Yang kedua, meskipun pengadilan tidak memberikan keadilan kepada kita, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak berjuang. Karena tidak akan pernah ada perjuangan yang sia-sia. Setiap amalan pasti ada hikmahnya. Dan Allah sendiri telah menegaskan tidak akan diubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita memang kecewa. Kita tidak puas. Kita masih merasa tidak ada keadilan dari putusan pengadilan karena ternyata Charlie Chandra masih divonis bersalah. Namun di sisi yang lain, bagian dari hadis ini pengadilan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perjuangan emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugah, juga Pak Narko yang terus mendampingi, juga Bapak Muhammad Saididu yang terus hadir di sidang dan bahkan terus menyampaikan informasi yang benar tentang peradilan kepada publik melalui sejumlah sosial media. Perjuangan dari LBH AP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bang Gufroni SHMH, juga ada Bang Samsir Dalil, juga pembersamaan aktivis dari Banten sendiri oleh Pak Khalid, oleh Pak Misri, juga kawan-kawan dari Banten lainnya, oleh aktivis mahasiswa, Bung Rizky, juga ibu-ibu yang terus hadir, Bu Menu, ada Bu Susi, Bu Desi, dan yang lainnya. Ini tidak pernah dianggap sia-sia karena yang pertama, tentu saja masing-masing kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan kita membela Charlie Chandra bukan karena sara, bukan karena suku, etnis, agama, tapi karena kebenaran. Karena Charlie dizalimi, maka kita hadir membela Charlie, dan buah daripada perjuangan tadi tetap kita harus syukuri. Alhamdulillah, hakim mengoreksi lamanya sanksi pidana bagi Charlie Chandra terlepas Charlie tetap dinyatakan bersalah. Yakni Charlie Chandra divonis bersalah, namun vonisnya dikurangi. Yang semula Charlie Chandra divonis 4 tahun penjara, sekarang divonis di tingkat banding 1 tahun penjara. Alhamdulillah. Itu statement kedua. Statement ketiga, Pengadilan Tinggi justru mengkoreksi pertimbangan dari majelis hakim di tingkat pertama. 2 hal catatan saya yang penting. Pertama, Charlie Chandra itu bukan pelaku utama, hanya turut serta. Jadi yang terbukti adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP-nya, bukan 263-nya.
Sementara di Pengadilan Negeri Tangerang dipaksakan seolah-olah Charlie yang memasukkan dokumen, padahal Charlie tidak pernah mengisi formulir 13. Dalam pertimbangan di Pengadilan Tinggi, Charlie ya karena tidak mengisi, jadi bukan pihak yang melakukan pemalsuan dokumen langsung, walaupun itu sebenarnya bukan pemalsuan dokumen ya, tapi saya hanya menjelaskan konstruksi hukumnya bahwa Charlie berubah statusnya dari pelaku utama dianggap sebagai turut serta. Dan saya mendapat kabar notaris yang menjadi kuasa hukum Charlie, yakni notaris siapa? Sukamto, juga ditahan. Infonya karena tekanan publik, kasus ini tidak bisa ya disembunyikan. Maka pelaku utama juga harus diadili. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada ruang yang kosong dalam peradilan kita. Terlepas oligarki yang mampu mengendalikan, tetapi oligarki tidak bisa membendung suara-suara publik, suara-suara masyarakat yang hari ini mengubah. Ya, ini terima kasih kami kepada masyarakat yang mendukung Charlie Chandra. Dukungan masyarakat itulah yang mengubah ya putusan yang tadinya seolah menjadi pelaku utama dan hari ini menjadi turut serta, dan akhirnya polisnya diturunkan dari 4 tahun menjadi 1 tahun penjara. Ini catatan pertimbangan saya dalam menyimak putusan tadi. Yang kedua, ini paling penting, Saudara Nono Sampono yang ngeklaim ngaku-ngaku PT Mandiri Bangun Makmur rugi 270 juta rupiah dikesampingkan oleh Majelis Tingkat Tinggi. Walaupun Majelis Hakim Tingkat Tinggi menyatakan 263 adalah delik profil sehingga tidak perlu ada kerugian juga bisa dipersalahkan. Tetapi persoalannya bahwa klaim atau ngaku-ngaku ruginya Nono Sampono itu sudah dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi. Karena itu kami sedang mempertimbangkan untuk ya melaporkan Saudara Nono Sampono dengan apa? Pasal membuat keterangan palsu di dalam persidangan. Kenapa? Karena semestinya yang tahu adalah si Meti, tapi dalam persidangan Meti selaku legal dari PT MDM yang didirekturi oleh Nono Sampono tidak pernah hadir. Dugaan kami mereka menghindari kebohongan itu masih terbuka karena tidak ada faktanya. Lawang PT MDM yang menerima tanahnya justru dia untung beliau, dia merampas tanah dan menguasai tanah dan menikmati tanah itu, dan sekarang tanah itu sudah menjadi kawasan kedua, bahkan sudah dijual sebelum putusan ini ada, sebelum PT MDM punya SHGB yang sebelumnya di atas SHGB itu ada SHM 050 milik keluarga Sumatera. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dan saya mohon pada para pemain hadir. Tadi sudah saya perkenalkan ada Pak Sedidu, ada Pak Sunarko untuk bisa menyampaikan ya statement dalam membersama ini seperti apa suka dukanya dan bagaimana memberikan komentar terhadap putusan tersebut. Tapi sebelum itu karena ada Bang Gufroni yang juga kuasa hukum yang tadi satu-satunya penasihat hukum yang hadir di persidangan karena yang bawa toga, saya tidak bawa toga. Nah, mohon statement dulu dari Bang Gufroni, selanjutnya setelah itu Pak Sedidu. Silakan Bang Gufroni. Geser aja Pak. Ya Kak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi memang saya yang di depan karena kebetulan saya yang bawa. Jadi teman-teman PH tidak bisa. Jadi intinya adalah apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinudin, tetap bagaimanapun juga ini bagian dari ikhtiar kita dalam melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang dizolimi oleh pengembang Bitcoin. Jadi bagaimanapun juga kami tetap istiqomah dalam melakukan pembelaan untuk mendampingi orang-orang yang terampas tanahnya, yang diambil empangnya, yang digusur sawahnya, dan selama proyek raksasa ini masih menggerogoti tanah-tanah di Tangerang dan Serang dan Banten, maka kami dari LBH APPP Muhammadiyah akan siap bersama masyarakat yang tertindas. Kami akan setia mendampingi orang-orang yang dikriminalkan, termasuk beberapa yang sedang juga kami tangani di beberapa polisian. Demikian sebagai sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia tahu hari ini 4 pemeriksaan di penegakan hukum yang terkait dengan P2. Ini Pengadilan Tinggi tadi baru membacakan putusan Chandra 300 meter dari sini. Pengadilan Negeri Serang sedang mengadili kasus pagar laut. Di Polres Tangerang sedang dipanggil rakyat-rakyat yang mempertahankan tanahnya
oleh polisi karena laporan kepala desa itu daerah Incle. Kemudian hari ini saya dapat informasi 7 orang desa Kokot dia akan tersangka karena mempertahankan haknya dari PIK 2. Jadi coba bayangkan tiap hari ruang pengadilan, ruang penegak hukum di Banten hanya disibukkan melayani PIK 2. Saya pikir ya mungkin ini bibit gas ada. Jadi saya minta perhatian karena semua orang disibukkan hanya melayani PIK 2. Berapa uang negara habis oleh penegak hukum? Teman-teman polisi hanya melayani PIK 2 dan menggusur rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin supaya publik paham bagaimana sih rekonstruksi hukum tentang Charlie Chandra. Bapak Charlie Chandra membeli tanah dari Paul siapa? Paul Chandra. Pak Hairul Wijaya. Dari Hairul Wijaya yang mengaku membeli dari Depik News. Nah, jadi saya ulang ya, rekonstruksi hukumnya supaya publik lebih paham ini apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, bapaknya Charlie Chandra, Sumita Chandra, membeli tanah dari Hairul Wijaya. Hairul Wijaya mengaku membeli tanah dari Depik News. Sumita Chandra tidak tahu bahwa itu ada pemalsuan Paul cap jempol Paul Chandra ke Depik News. Terus kenapa pada saat itu keluarga Depik News langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2? Langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2 dan orang tidak tahu bahwa dipalsukan. Kenapa? Yang dikalahkan langsung adalah, yang disalahkan langsung adalah Sumita Chandra. Nah, karena langsung diambil alih seakan-akan tanah yang bersengketa di PIK News dengan pemalsu cap jempol itu seakan-akan sudah tanahnya PIK 2. Nah, PIK 2 lah yang berhadapan dengan siapapun. Nah, padahal yang ini kan perkara belum selesai. Apakah betul tanah ini tanah di PIK News ataukah tanah orang lain? Tidak pernah selesai. Nah, yang menariknya tadi terbuka di persidangan, kenapa BPN Banten langsung mengubah SHM menjadi SHGB? Karena katanya jaminan dari PIK 2. Loh, ada boleh jaminan PIK 2 bisa mengalahkan hukum. Nah, ini fakta hukum yang terbuka di persidangan. Saya bukan ahli hukum, tapi ternyata pintar sedikit. Hari ini lebih pintar. Setelah ini jadi sarjana. Coba bayangkan, hanya jaminan PIK 2 bahwa itu tanahku, maka batalkan sertifikatnya Sumita Chandra. Yang menurut aturan tidak boleh, harus lewat pengadilan. Tapi karena jaminan bahwa itu tanahku, artinya kalau PIK 2 menyatakan seluruh Banten ini tanahku dan datang ke DPR Banten, maka berubah semua tanah ini menjadi tanah PIK 2. Ini menurut saya penasihat hukum harus menuntut ini, karena ini betul-betul kesalahan fatal bahwa perubahan sertifikat yang sah milik milik Sumita Chandra diubah menjadi SHGB oleh BPN hanya karena satu, jaminan dari PIK 2 bahwa itu tanahku. Yang kedua, tanah itu sudah dikuasai secara fisik dengan paksa menggusur orang. Yang ketiga, bahwa dia sudah mengganti rugi kepada yang mengaku pemilik. Tidak ada sahnya kalau dia tidak ada bukti bahwa PIK 2 itu ada pemilik. Nah, 3 dasar hukum ini kok bisa dijadikan membatalkan sertifikat hak milik. Nah, saya pikir saya punya keyakinan penegak hukum mendengarkan orang bodoh seperti saya ini belum mengajari dia hukum bahwa ini sangat salah mengambil keputusan. Karena kalau modus ini dijadikan sebagai jurisprudensi kemana-mana, maka PIK 2 bisa menguasai seluruh Banten dengan mengakui
mendatangkan preman menduduki tanah dan mencari orang yang mengaku pemilik tanah dan memberikan jaminan ke BPN, ubah tanah saya ini sebagai tanah. Orang itu. Nah, itu yang satu. Nah, itulah menurut saya kita akan terus berjuang karena kesewenang-wenangan PIK 2 menyibukkan semua aparat penegak hukum tiap hari hanya untuk merebut tanah Banten. Itu kita harus berjuang. Tiap hari kami hanya begini berjuang, tapi insya Allah sebenarnya kami bersyukur tadi bahwa ada kemajuan pemikiran dari penegak hukum bahwa tidak boleh sewenang-wenang. Dan tapi kita tidak berhenti berjuang bahwa PIK 2 juga tidak boleh terus melanjutkan kesewenang-wenangannya ingin menguasai Banten. Karena kalau dia ini dilakukan terus, maka Banten ini habis. Dan saya pikir mereka juga akan melakukan seluruh Indonesia hal yang sama. Ini saya pikir hikmah dari perjuangan ini akhirnya saya paham ternyata merubah sertifikat orang itu boleh, jaminan orang tua itu tanah. Yang menggusur orang dengan membawa preman dan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengaku tanah. Betapa rusaknya negeri ini oleh kelakuan daripada PIK 2 yang dipimpin, mohon maaf, pimpinannya adalah jenderal yang berbeda dengan Jenderal Sunarko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Arok. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli hukum, saya hanya aktivis yang peduli terhadap penindasan rakyat. Cukup jelas tadi dijelaskan oleh lawyer Pak Wajidudin dan Pak Saididu bahwa di Banten ini terjadi penindasan oleh yang namanya perusahaan PIK 2. Dan itu bukan terjadi hanya pada Charlie Chandra saja. Hari ini saja terjadi itu di pengadilan negeri. Masalah pagar laut. Kaitannya dengan PIK 2. Di desa Kohot dengan di desa Encre, beberapa rakyat dipanggil oleh kepolisian. Dan ada yang sudah dinyatakan tersangka karena dia tidak mau menjual lahan. Jadi ada penjajahan terhadap rakyat Banten oleh perusahaan PIK 2. Ini mungkin kira-kira sama dengan POC. POC. Kalau dulu POC Belanda, sekarang ini pribumi campur ini keturunan Cina. Oligarki rakus. Kesimpulan saya atau saya harapkan mari rakyat Banten bersatu melawan penjajahan ini. Kalau kita takut dan kita lemah, makin senang dia. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wajidudin, suatu kaum itu tidak akan dirubah nasibnya oleh Tuhan kalau kita sendiri tidak mau berupaya. Karena juga kata bersatu melawan kebenaran, menolak kezaliman, pegang teguh kebenaran. Jadi jangan takut. Kalau takut ya seperti ini. Ini penjajahan, benar penjajahan. Karena itu sekali lagi kita mari bersatu. Kelihatan sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan. Contoh kan keputusan tingkat 1 di pengadilan negeri tahun dibanding 1 tahun. Setelah di pengadilan tinggi ini banding tinggal 1 tahun. Ada apa ini? Itu karena perlawanan kita. Tapi tetap saya katakan keputusan banding itu juga penuh rekayasa, jauh dari keadilan, ceritanya panjang banget. Mari kita bersatu, kita lawan di ketidakadilan. Anggap itu PIK 2 itu POC. Iya, jelas. POC itu masih mending, itu asing semua. Di sini banyak pribuminya. Waktu hilang, Pak. Kata Pak Saidi, POC ini cuma banyak ngibul kita saja dagang. Kalau ini ngambil lahan, buntutnya lama-lama orang Banten dibuang ke Selat Sunda sana. Apa mau? Orang itu. Saya harapkan sekali lagi kita
kita mari bersatu. Yang kita berjuang tidak boleh pesimis. Siapapun yang kita hadapi, segala risiko yang kita siap hadapi. Tapi jangan ada yang jangan ada yang takut. Dan kepada pejabat, aparat, mau itu BPN, mau itu pemerintah daerah dari tingkat desa sampai sini, mau itu kepolisian, kejaksaan, kamu jangan mau jadi anjingnya penjajah P2. Ini kelihatan sekali. Pengadilan ini penuh rekayasa. Pasti susupan dari P2 itu udah masuk ke aparat, mau di BPN, mau di pengadilan, mau di kejaksaan, mau di kepolisian. Saya harapkan para aparat ini jangan maulah kamu menindas rakyatmu, saudaramu sendiri, karena ada iming-iming dari manusia-manusia rakus serangga ini. Ya, oligarki hitam atau kuning nggak tahu lah. Pokoknya bajingan yang menindas rakyat Banten. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu, bersuara, jangan takut bersuara untuk kebenaran. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Sabtu dulu. Oke. Menghadiri sidang banding antara kami Chandra. Ya, perkara ini cukup panjang ya. Yang pada saat dalam putusan ini tadi yang diambil adalah pasal keikutsertaan pasal 55. Yang mestinya pasal 55 itu hukumannya di bawah dari 5 tahun. Tapi Cali Chandra pada awalnya ketika proses sedang berlangsung untuk pemeriksaan, beliau itu langsung ditangkap. Jadi memang dalam perkara-perkara perampasan tanah ini memang mereka menggunakan aparat, ya tentunya pemilik lahan yang mempunyai sertifikat yang sah. Itu pertama mereka digusur. Seperti juga Cali Chandra ini. Jadi tadi ditangkap itu dikenakan sesuai dengan pasal yang berhubungan tindak pidananya lebih dari 5 tahun. Luar biasa itu perjuangannya itu. Sampai dari awalnya 2013 itu lahan yang dipakai sebagai tambak itu adalah lahan yang memang sedang digunakan, tapi penjaga tambak sendiri diusir. Kemudian pada waktu itu juga tambaknya diuruk, sehingga prosesnya itu mulai dari situ untuk pengambilan alih lahan. Sehingga pada waktu itu ada kompromi juga, kesepakatan dengan Pancaindah Kapuk. Jadi orang tua Cali Chandra ini, Suminta Chandra ini diajak berdiskusi untuk jual beli lahan ini. Ada chat-chattingnya kita sampaikan juga dalam sidang kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian juga itu juga pada saat prosesnya di situ, kita pada saat di Pengadilan Tangerang itu juga dibuktikan kalau memang orang tua Cali Chandra itu ada pemilihan tersebut dengan sertifikat hak milik pada tahun 1988. Setelah itu dia melakukan pembayaran BBB itu rutin. Nah, karena memang tidak berhasil menguasai secara wajar jual beli lahan, akhirnya Pancaindah Kapuk, Aguan dan kawan-kawan itu berusaha merampas dengan segala macam cara. Salah satunya begini, dia lakukan kriminalisasi. Jadi dia panggil orang yang ada namanya itu di sertifikat lahan itu, yang di sini ada video, dicari lah dari video, sehingga diproses untuk dia memberikan kuasa kepada aguan. Nah, kemudian disitulah proses untuk diaku kalau dia ada pemilik. Nah, yang pemilik sertifikat asli ini yang sampai tahun 2023 mungkin membayar PBB, yang pada saat itu dia juga akan membalik namakan dari orang tuanya sudah meninggal ke nama dia. Itu malah dikriminalisasi, ditangkap hanya berdasarkan formulir saja. Jadi untuk itu kita masyarakat Banten terutama Pak Khodin, yang saya rasa sudah cukup kompak ya sejak setahun ini berusaha untuk mengusir mereka. Jangankan masyarakat Banten, kita yang datang untuk melakukan advokasi aja, kita juga pernah diusir ya. Halo kita untuk keluar dari wilayah itu. Karena pada waktu itu PSN itu dianggap
ASN yang hampir seluruh 9 kecamatan. Jadi kita tidak hanya masuk ke 1.700 hektar itu, di luar itu pun kita diusir-usir. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi, tapi masih banyak cara-cara perampasan lahan yang ada seperti ini. Sehingga Charlie Chandra adalah tokoh sebenarnya dalam masyarakat Banten memperjuangkan haknya. Dan kita akan memperjuangkan terus. Tapi alhamdulillah hari ini dengan ingin mendengar paling tidak juga ada mengumpulkan rasa bahagia juga buat keluarga Charlie yang tadi dihukum 4 tahun. Dia yang mempunyai istri dan 3 orang anak akan mendapatkan rasa lega sedikit lah ya, yang dari yang 4 tahun turun dari 1 tahun dipotong dengan masa tahanan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, mari kita terus berjuang untuk membela hak-hak kebenaran. Kita usir mereka yang memang berusaha untuk merampas lahan yang ada di wilayah Banten ini. Silakan kali. Baik. Terima kasih. Rizky, nanti ya. Banten. Judi. Ayo Kang, lanjut. Terima kasih. Dari rangkaian kisah-kisah yang sudah diceritakan para tokoh-tokoh tadi, ini kita harus melihat rangkaian ceritanya dan kemudian mempunyai pengertian di dalam pikiran, terutama adalah semua rakyat Banten. Saya pikir ini bukan hanya rakyat Banten, tapi juga sampel persoalan yang ada di Banten ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Terjadi di Riau, terjadi di NTT, di Lombok, di Papua, bahkan hampir di setiap pelosok wilayah negeri bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Artinya dari cerita rangkaian-rangkaian tadi sudah jelas bahwa hukum adalah dijadikan alat untuk kekuasaan. Jadi hukum menjadi alat kekuasaan untuk menggebuk rakyatnya sendiri. Dan kemudian kekuasaan ini juga dikendalikan oleh oligarki hitam. Lalu kemudian kita sebagai rakyat, ketika bangsa Indonesia ini dikendalikan oleh oligarki, dan kemudian bangsa kita sendiri menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk rakyatnya sendiri ketika rakyatnya untuk mempertahankan hak hidupnya, ruang hidupnya, yaitu persoalan agraria. Saya pikir ini sangat miris sebagai rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian rakyat Indonesia menyesal menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Konoha. Saya mohon kepemimpinan hari ini bangsa Indonesia jangan sampai seperti warisan dari kepemimpinan yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kami sebagai rakyat Banten tidak sudi dan tidak mau berdiam diri ketika uang hidup kami dirampas secara pelan-pelan atau mau dirampok secara bergenerasi. Maka kami katakan pada seluruh rakyat Banten khususnya, mohon ini jangan disepelekan. Ini adalah ayat yang harus kalian baca bahwa Banten dalam kondisi yang sedang dirongrong secara bergenerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.